Halo Shalom teman-teman semuanya, udah pada nungguin kita belum di The Camper? Siapa kita? Kami anak muda pembawa perubahan. Pastinya. Kalian udah nungguin topik baru belum buat minggu ini? Topik kita tentang move on sih. Mungkin kita semua pernah kan bilang move on dong dari ini, dong dari itu. Aku sering banget denger itu. Terus ada temen aku juga yang masih muda ngebahas ini gitu, gimana sih caranya move on kayak gitu-gitu. Jadi jadiin top. Mungkin kebetulan teman-teman yang nonton juga lagi susah move on gitu kan. Pas mungkin ya. Aku mau nanya dong dari pendapat teman-teman nih di sini. Move on itu apa sih? Aku mau tanya dari Alvin dulu deh, karena paling ganteng sendiri di sini. Move on, dua kata move dan on. Tolong artikan. Bakal dalam nih teman-teman. Kayaknya dalam nih. Sebenarnya move sih kayak lebih kayak bergeser, gimana kita bisa melalui satu hal yang mungkin kurang mengenakan itu kan yang kita lalui gitu. Udah kita lalui dan ya sudah yang sudah bisa dibilang kayak pemikiran tuh yang sudah terjadi biarlah terjadi. Ada gitu lagunya. Kan. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Asik. Lanjut, maaf. Enggak ini enggak relate kalau itu. Ya sebenarnya gitu sih kayak lebih melalui yang mungkin nggak enak gitu. Kalau ke Tasya, Kalau move on itu ngomongin tentang ini gak sih, kita tuh berubah atau pindah posisi gitu. Posisi bukan cuma geser badannya ya, maksudnya kayak pindah ke sini atau apa. Cuman kayak dari segi hati, pikiran, terus kayak sesuatu ya yang kayak gitu-gitu tuh kayak emang kita tuh udah nggak di posisi yang sama kayak dulu gitu. Entah posisi yang nggak enakin atau posisi yang bikin kita kecewa atau sakit gitu. Itu pasti kan orang nggak mau ada di kondisi itu terus kan. Jadi harus pindah gitu. kalau Vinka pertanyaannya beda dikit lah ya. Move on itu menurut Vinka lebih cocok untuk on dong dari si Alvin. Dia udah gak suka sama lu, dia udah bosan sama lu, harus move on. Menurut Vinka kata move on itu apakah cuma untuk move on dari pacar atau gimana nih? Nah, itu term yang bisa dipakai di semua hal sih. Mm-mm. Kayak nggak cuma masalah pacar, cuma mungkin apa yang lagi dialami generasi anak-anak muda itu paling berat adalah ketika putus. Makanya kayak move on it, you move on, lupain pacar gitu. Padahal misalkan kita pernah gagal dalam suatu hal dan masih terngiang-ngiang, andai gue misalkan nih masuk ke universitas ini dulu, andai gue dulu jadi kesini, andai gue dulu ini. Nah, itu kita juga belum move on sih. Jadi kayak bisa mengikhlaskan sesuatu ya. Kalau melupakan kan kayak sebenarnya memori manusia itu sama kenangan yang menyakitkan tuh nggak bisa dilupain sih menurut aku. Kadang kan orang bilang lupain dong. Kalau itu nyakitin kita nggak mungkin lupa. Tapi kita bisa ikhlas gitu sih. Jadi mungkin kayak mengikhlaskan sesuatu yang dulu mungkin bagi kita traumatis atau bagi kita tuh kayak membuat kita terhambat, nggak maju-maju gitu. Karena maksudnya mata kita tertuju pada yang itu dulu, makanya kita nggak bisa ngeliat ke depan itu seperti apa. Jadi ya semua hal sih kalau yang emang nggak membangun buat kita ya kita move on aja. Oke, untuk Vinka lagi nih, stay. Mic-nya juga stay di sana ya. Gini, kan misalnya kita, soalnya anak-anak muda ini yang curhat ke aku tuh ada sebagian pertanyaannya sih lebih move on dari mantan pacar gitu kan. Entahlah alasannya putuskan apa, tapi kan pria ini sudah bisa dibilang menjadi bagian, berarti bukan menjadi bagian berarti masuk dalam anggota keluarga, bukan, tapi kan mengisi hati kita, hidup kita itu kan udah menjadi bagian gitu ya. Pokoknya udah berpengaruh lah dalam hidup si cewek ini gitu. Mungkin udah bikin rasa nyaman atau mana sekarang harus terus karena suatu alasan tertentu dan mungkin ya Tuhan juga mengizinkan itu untuk kebaikan gitu kan. Nah, tapi gimana nih cara kadang jadi si cewek ini atau si cowok itu masih ngomongin mantannya seperti juga yang lagi viral nih. Artis ada gitu kan. Putus si cowoknya udah move on sama cewek lain gitu kan. Mungkin kalian udah tahu, nggak usah di-mention namanya. Jadi di setiap mana masih diomong-omongin hubungan yang telah kandas, yang telah lalu. Iya. Gitu. Menurut kamu untuk bisa move on, salah nggak sih pakai cara dengan balas dendam, bikin pelampiasan, malah jadi nunjukin dia sama cowok-cowok lain atau sama cewek-cewek lain? Menurut kamu tuh kayak gitu apakah on atau gimana, Pinka? Kalau Atau ngomongin punya pengalaman pribadi sendiri?
Aku tahu memang pengalaman orang tuh beda-beda. Ada yang bilang misalkan kita dapat advice, ini ya kayak gini, coba kayak gini. Terus kayak itu mah lu doang, gue nggak bisa kayak gitu. Cuma kalau apa yang terjadi sama aku ya, gitu. Maksudnya aku juga pernah sih, maksudnya dulu pernah pacaran, terus kayak aku pernah punya statement gini ke teman-temanku. Gue sayang banget sama nih cowok sayang banget sama gue. Kalau gue putus, kayaknya gue bisa nangis-nangisan banget gitu. Karena gue merasa sedih banget kehilangan orang yang baik gitu. Kayak gitu, aku pernah ngasih statement itu dan teman-teman aku setuju. Iya, Vin, dia tuh baik banget loh. Kalau sampai lu putus tuh sayang banget. Teman-teman aku pernah ngomong kayak gitu. Singkat cerita, ya udah putus karena ya dia sama cewek lain gitu. Tapi alasannya karena gue mau bangun pertemanan ya gitu lah intinya. Terus habis itu posisinya aku lagi di Bandung sendirian. Kan aku kuliah. Terus maksudnya sendirian, nggak ada temen deket yang kenal aku. Maksudnya kayak baru masuk kuliah banget gitu, belum punya circle pertemanan. Terus kayak pas diputusin pagi-pagi sebelum kuliah jam 6 pagi gue lagi mandi. Terus habis itu nyampe kampus tuh kayak orang mata kosong gitu. Gue putus ya, gue diputusin gimana sih gitu. Kayak yang gue bilang nanti gue nangis-nangis. Bener sih, maksudnya kayak emang kita tuh pasti punya perasaan sama suatu hal gitu. Kayak kita misalkan udah berambisi untuk bisa tetap maksudnya dalam hubungan itu, atau kita mau mencapai hal itu tapi kita gagal gitu, akhirnya kan kita sedih gitu kan. Menurut aku ya kalau nangis atau mungkin melampiaskan kekecewaan di awal itu hal yang manusiawi gitu. Maksudnya aku nggak bilang kayak nggak boleh nangis ya, jangan nangis, cewek kuat nggak boleh nangis, nggak gitu juga gitu. Tapi kalau misalkan diterusin gitu ya, beneran deh, itu tuh cuma kayak apa ya? Orang pada bilang gini, kalau kita nangis tuh kita lagi mengobati hati kita loh gitu. Ya mungkin buat di depan-depan bener, tapi apakah dengan kita nangis itu semua hal bisa terjadi seperti semula lagi gitu? Kan enggak gitu. Nah, puji Tuhan ya, aku kan pernah ngomong statement kayak gitu ya. Kalau misalkan putus, kayaknya susah banget move on. Karena temen aku nganggep dia baik. Ya keluarga aku juga nganggep dia baik, semuanya nganggep dia baik gitu. Tapi puji Tuhan banget saat itu ya. Gak tahu sih, ini menurut aku, ini yang apa ya bisa aku kasih tahu juga gitu. Ya Tuhan menggantikan dengan sukacita yang lain. Aku pikir tadi kata Jenny, oh kalau cara move on adalah dapet cowok baru. Atau enggak dapet kesenangan baru gitu ya. Maksudnya kayak sesuatu yang bisa kita lampiaskan ke situ. Namanya juga orang kan kalau ada kekecewaan pasti nyari pelampiasan itu. Betul. Tapi di situ Tuhan mengajarkan aku kalau kita akan terus mencari pelampiasan, ketika itu mengecewakan, akan ada lagi, cari lagi. Nah, jadi yang terbaik ya sebenarnya kalau kita lagi mengalami patah hati itu nggak cuma masalah putus, cinta atau masalah apapun. Maksudnya kita kehilangan orang yang kasihi atau kita mungkin gagal mencapai sesuatu atau segala macam gitu ya. Mungkin hati kita sakit. Caranya adalah datang sama Tuhan. Kalau aku dulu, itu aku bersyukur ada teman kuliah aku yang kayak, udah Vin doa aja gitu. Maksudnya Tuhan kasih lu penghiburan kok. Aku pikir lawak lu, lu pikir hubungan berapa tahun gak sedih gitu kan kayak gitu. Tapi kayak iya ya, aku tuh cuma sedih seminggu doang gitu. Abis itu kayak kuliah normal, bisa ngerjain ujian, bisa nyuci, bisa masak gitu. Maksudnya hidup aku gak terganggu gitu. Jadi maksudnya kayak puji Tuhan aja gitu. Dan kalau kita misalkan mau cari pelampiasannya hanya pada Tuhan sih. Kayak kalau mau nangis sama Tuhan gitu. Bilang, Tuhan aku sedih, Tuhan aku kecewa, Tuhan sembuhin dong perasaan aku yang kecewa ini gitu. Lama-lama ya Tuhan yang akan menghibur kita sih. Karena nggak tahu ya, masa hiburan lewat TikTok, mungkin kayak lihat video lucu atau mungkin aku butuh shopping gitu. Itu bukan instan. Itu menggantikan sementara aja. Tapi luka di hati itu tuh harus disembuhin sama Tuhan sih. Kalau itu yang terjadi sama aku ya Ci. Jadi gak harus cari pelampiasan ke orang lain, ke cowok lain, ke hal lain. Tapi ya datang sama Tuhan. Thank you Vinta. Aku mau ke Tasya nih. Kalau patah hati terbesar Tasya apa? Nggak harus cowok ya teman-teman gitu. Supaya kita gini, teman-teman kita mungkin di luar sana juga bisa move on gitu. Dari misalnya kan atau kita kan bisa sharing dari pengalaman kita, mungkin bisa memberkati gitu. Kalau dari Tasya patah hati Tasya apa? Dan dari Tasya bisa kasih kan gimana bisa bangkit? Oke, kalau aku sendiri itu waktu aku gagal keterima di PTN, terutama jurusannya sih. Aku tuh lebih ke ya jurusan sama PTN-nya gitu, sama universitasnya. Aku sebelumnya nggak pernah relate gitu sama kayak patah hati. Ya. Pada patah hati gagal ini kan. Iya, aku juga sering lihat gitu, yang bahkan sampai nyoba berkali-kali. Dan ya itu sih yang aku baru titik di mana kayak aku ngerasa itu patah hati terberat yang tadi Jenny udah mention. Itu waktu itu gitu. Waktu gagal itu, dan itu sebenarnya gagalnya karena 2 kali sih. Satu yang namanya SBMPTN, satu lagi itu yang secara mandiri gitu, tes mandiri.
kayak gagalnya 2 kali tuh kayak aduh makin nyes, apalagi tuh itu di hari ulang tahun, bukan di hari ulang tahun sih, tapi bentar lagi tuh ulang tahun. Aku tuh mikir ini kayak hadiah dari Tuhan nih. Udah kepedean gitu. Iya, udah kepedean, apalagi kayak selama ini kayak ngerasa selama aku mempersiapkan, selama aku kayak masih ada ambisi buat masuk ke situ, itu tuh kayak aku ngerasa ini kayak emang jalan dari Tuhan deh. Apalagi teman-teman aku tuh banyak yang bilang, iya Tas lu tuh cocok buat masuk ke ini gini. Iya Tas lu tuh kayak bisa deh segala macam. Kayak aku udah dapetin ekspektasi dari orang dan dari diri aku sendiri, dan kayak aku ngerasa kayak bener deh Tuhan, soalnya udah banyak konfirmasi nih ternyata udah nyoba 2 kali pun gagal gitu, dan kayak sempet kayak aduh udahlah, udah biasa-biasa aja lah, ya udah yang penting kuliah karena emang dibayarin orang tua jadi ikutin aja gitu. Tapi ternyata enggak teman-teman, waktu aku udah mulai belajar buat terima itu kan susah banget ya Ci. Iya. Bener-bener kayak selama ini ngerasa hidupan baik-baik aja nih, nggak pernah kayak ada masalah cinta-cintaan, nggak pernah. Terus kayak masalah keluarga puji Tuhan juga baik-baik aja gitu. Jadi kayak ini emang bener-bener hal yang paling menyakitkan dan yang paling bikin, mungkin bisa dibilang bikin aku kecewa sama Tuhan sih, sempat gitu. Sebentar tapi nggak lama. Dan ya itu ketika aku mulai sadar gitu, hal yang aku pertama kali minta buat aku misalkan move on, buat aku ikhlasin, sebenarnya susah juga sih, karena aku ngerasa pertama itu udah anggap itu kiranya dari Tuhan, ternyata bukan, ternyata nggak sesuai jalan Tuhan. Jadi kayak ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan. Aku percaya sih kayak walaupun Tuhan gak berhasil aku di satu hal ini, pasti masih ada yang lain gitu, ada rencana yang lain. Cuman emang berat banget sih buat ngomong kayak gitu tuh, kayak ada denial juga di pikiran aku, kayak Tuhan jahat juga ya. Kayak sempet ngerasa gitu. Berarti Kayak Tasya belajar let go. sempet belajar let go juga kayak perlahan banget sih, kayak ya udahlah, pasti ada jalan lain kok. Terus kayak gue juga masih bisa ngerjain yang lain kok, nggak cuma di hal ini doang orang tuh bisa sukses gitu. Dan ternyata Tuhan bener gitu nunjukin mulai dari awal masuk kuliah itu kan ada agak ribet ya, ada mos ya, ibaratnya mos, terus kayak ada ini ada itu segala macam. Terus kayak di situ mulai ngelihat kayak oh ya ternyata di lingkungan ini aku cocok nih sama temen-temennya, udah mulai lihat ada rencana Tuhan di balik. Iya benar, kayak perlahan sih itu Ci, ya, perlahan oke. kayak muncul kayak oh ya mulai dari segi pertemanan kayak aku cocok gitu. Kayak di awal aku udah bisa dapetin teman-teman yang baik, yang kayak ngebantu lah, kayak misalnya aku nggak join kelas diingetin, diteleponin kayak gitu-gitu, kayak puji Tuhan temennya baik. Terus kayak dari segi mata kuliahnya, sesuatu yang aku sebelumnya nggak pernah mikirin nih, masuk manajemen bisnis telekomunikasi informatika, kayak kepanjangan ya. Ya udah MBTI jurusan aku itu, kayak nggak pernah mikirin ntar bakal kayak gimana kerjanya. Tapi itu selama aku nikmatin prosesnya belajarnya, aku suka gitu. Aku jadi kayak terpacu buat aktif buat nanya itu karena emang aku terdorong aja gitu, emang suka sama mata kuliahnya. Terus abis itu juga sempat ikut lomba juga berapa kali, walaupun gak semua yang menang sih, tapi sempat ikut lomba. Terus kayak jadi emang prosesnya tuh panjang sih Ci. Maksudnya aku kan udah ngelewatin hampir 1 semester lebih kan, jadi kayak emang move on-nya gak yang kayak sebulan atau gak sehari gitu, apalagi sehari gitu. Tapi emang prosesnya panjang. Tapi ketika aku udah mulai percaya Tuhan pasti bakal sertain, di situ aku mulai kayak ada kekuatan yang aku nggak tahu sih dapat dari mana gitu sih. Dari Tuhan. Iya, nah itu yang maksud aku, itu maksudnya kekuatan yang aku sebelumnya nggak pernah tahu aku dapat dari mana, tapi itu ternyata dapetnya dari Tuhan doang. Nah betul. Manusia mungkin nggak bisa menghindari yang namanya patah hati. Dari kecil kita patah hati dalam porsi masing-masing. Waktu kecil mungkin kita patah hatinya ketika mainan kita diambil oleh koko kita, ya nggak? Yang bersaudara atau mama belainnya adek, ya nggak? Iya kan? Kayak itu aja, maksudnya anak kecil aja bisa ngatain, bilang patah hati gitu kan. Kayak murid aku bilang, Miss Jenny you broke my heart. Kenapa? Karena aku omelin suruh nulis ulang berkali-kali gitu kan. Kayak patah hati pasti maksudnya gak kecil gak gede ngalamin gitu kan. Patah hati mungkin yes kita alami, kita boleh alami gitu kan. Tapi yang jahatnya jangan sampai kita hidup dalam kepatah hatian itu. Jadi di mana kita terus hidup dalam duka, dalam luka itu gitu. Sehingga mengkerangkeng kita, buat kita tuh menjadi kerdil gitu. Jadi kita ya, memang kita seorang korban, tapi menjadi mentalitas korban itu yang bakal sulit sih buat kita move on. Nah, aku mau bahas selanjutnya nih, Alvin. Tenang, aku udah siapin pertanyaan buat kamu. Apa nih? Nah, kita kan udah ngomongin move on. Sekarang tuh ada yang lebih baik lagi gitu. Daripada mikirin move on, tapi kita harus move up. Nah, pernah dengar istilah itu nggak? Move up itu yang pasti kamu artiin deh. Move apa? Coba. Move itu bergeser, up itu untuk bisa naik. move on, kita juga harus move up gitu. Menurut Alvin gimana? Move up ya. Move up itu move on tapi up gitu kan ya. Mau bergerak. Bergerak tapi arahnya ke atas itu kan. Maksudnya kita juga gak cuma
eh, tersakiti doang kita lewat gitu, tapi kita belajar dari hal itu dan mungkin di sisi lain itu juga terus mengembangkan diri kita sih. Mungkin itu Ci. Bener gak? Ya di sini nggak ada salah benar sih, semua kan bisa kasih pendapat gitu. Misalnya istilah baru nih, istilah baru. Istilah apa? Nggak dengar orang move up dong sekarang, move up gitu. Ya jadi mungkin benar sih dari pengalaman kita semua untuk kita move on, bahkan kadang kita memakai kekuatan sendiri ya nggak. Kadang kita mencoba berpikir, oke, dengan gue move on, gue makan coklat yang banyak, itu kan apa, cewek pasti relate banget sama itu ya. Kalau lagi sedih, cowok-cowok kadang suka kasih coklat gitu kan, atau cewek kalau lagi sedih makan coklat sendiri, beli sendiri gitu. Menghibur diri sendiri, bayar ke kasir sendiri gitu kan. Tapi kekuatan kita sih menurut aku bener yang kata Tasya, terbatas gitu. Nah, kita nggak panjang lebar sih ya untuk topik ini. Aku mau bahas ayatnya yang pasti memberkati buat kita semua dari Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi aku belajar, jadi dari topik ini mungkin kita dipisahkan sama orang kita baik gitu, kita sakit hati karena mungkin kita juga udah bucin gitu kan, kita udah beliin dia aduh, ada di artis-artis itu kan sudah membelikan yang mahal-mahal, taunya putus, ujung-ujungnya sakit hati gitu kan. Tuh, harus belajar move on, belajar let it go gitu. Bukannya lagu ini ya, Frozen Let It Go. Kadang kita pakai kekuatan sendiri, tapi dari ayat ini aku percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Kadang kita dipisahkan dari orang yang menurut kita baik, Tuhan akan memberikan sesuatu yang Tuhan anggap ini yang tepat, ini terbaik dari yang baik untuk kita. Itu aja sih podcast dari kita. Jadi teman-teman yang gak bisa move on, jangan terus hidup dalam rangkaian masa lalu. Kita harus keluar dari mentalitas korban. Yes, mungkin kita memang korban, kita yang dikhianati atau kita yang disakiti dari mantan pacar kita atau masa lalu yang menyakitkan, tapi harus bangkit, harus move up to the next level bersama Jesus pastinya. Iya nggak teman-teman? Itu aja teman-teman, semoga terberkati. Yang masih mau, kayaknya masih belum puas nih aku, yang mau curhat ke kita, mau tanya-tanya, mau kasih ide-ide podcast selanjutnya, boleh DM kita, boleh tinggalin jejak, komen kita, pokoknya. Bagi yang suka juga sama podcast kita, please like, subscribe, share your friends and family. Itu aja untuk podcast kita hari ini, nggak lama-lama. Hidup move on. Hidup next level. Oke, God bless semuanya. Oke, bye.